Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Putra Pratama, nomor absen 20 dari kelas 64. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bab 6 PPKN, yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab 6 ini terdapat beberapa materi yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan pula dalam pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Menurut UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan warga negaranya untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan bangsa. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Maksud dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara adalah beberapa pasal-pasal yang mendukung tentang adanya bela negara. Yang pertama ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 30 ayat 3, pasal 30 ayat 4, dan pasal 30 ayat 5. Yang kedua ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000, TNI dan Polri memiliki peran dan fungsinya masing-masing, yaitu TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam menjaga dan memelihara keamanan. Yang ketiga, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Di TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian NKRI, peran TNI adalah sebagai berikut. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara. TNI melaksanakan tugas negara dan penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Dan peran Polri adalah sebagai berikut. Kepolisian Negara RI merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dalam hal menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Selanjutnya ada undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang bela negara adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Materi selanjutnya adalah perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa sebagian perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Antara lain insiden Bendera Surabaya, Pertempuran 5 Hari Semarang, Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Pertempuran Margarana,
perlawanan terhadap agresi militer Belanda, dan perang gerilya. Yang kedua ada perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. A. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal antara lain, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda, dengan komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Adapun isi dari perjanjian Renville yaitu Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS, Republik Indonesia Sejajar, kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. Yang keenam, tenater Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah RI. C. Perundingan Roem-Royen. Adapun pernyataan pemerintah RI dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia yaitu Mr. Muhammad Roem yang antara lain berisi sebagai berikut. 1. Pemerintahan Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Yang ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen antara lain berisi sebagai berikut. 1. Pemerintahan Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Kepresidenan Indonesia. Yang kedua, pemerintahan Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin RI dan tahanan politik yang ditahan sejak tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga, pemerintahan Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, KMP akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. D. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 yang berbentuk negara federal yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Materi selanjutnya yaitu ancaman terhadap NKRI. A. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimbangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, makar atau penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Yang kelima, munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Poin penting dari materi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bahwa negara Indonesia setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 belum bebas atau belum terlepas dari masalah-masalah yang muncul dari dalam maupun luar negeri yang bisa mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus bekerja sama melindungi dan menjaga keamanan negara Republik Indonesia agar menjadi bangsa yang aman dan damai. Materi selanjutnya adalah semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Yang pertama, yaitu upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Segenap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ada atau tidaknya negara ini tergantung dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberadaannya. Yang kedua adalah perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan profesinya masing-masing. Berikut adalah beberapa contohnya. A. Ideologi. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi adalah percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati, mencintai antar sesama, mendahulukan kepentingan umum, dan mengutamakan musyawarah. B. Politik dan hukum. Wujud partisipasinya misalnya dengan mensukseskan pemilu, pilkada, pemilihan pemimpin organisasi, dan bentuk pemilihan lainnya. C. Ekonomi. Warga negara dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien dan produktif. D. Sosial budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak agama, suku, ras, bangsa, dan golongan. Oleh karena itu, kita bisa berpartisipasi dalam perwujudan kehidupan aspek masyarakat dengan mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan sikap toleransi, dan saling menghargai antar sesama, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan lain sebagainya. E. Pertahanan dan keamanan. Dalam perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, misalnya dengan melakukan siskambling dan kegiatan pembelajaran dalam semua mata pelajaran maupun dalam upacara bendera, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PKS, PMR, penghijauan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan kata maupun pengucapan kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.